Kembali lagi bersama dengan anak saham Indo. Teman-teman, seperti biasa kita mau bahas beberapa saham dan juga review kita untuk pergerakan saham hari ini ya teman-teman. Oke. Hai, kembali lagi bersama dengan anak saham Indo. Teman-teman semuanya, kita mungkin akan bahas beberapa saham ya teman-teman kali ini yang menjadi wishlist kita. Semoga bisa memberikan insight buat teman-teman dan moga-moga bisa jadi cuan ya buat teman-teman yang selalu setia di channel ini untuk cari insight-insight. Teman-teman, seperti biasa sebelumnya jangan lupa buat yang belum follow atau belum subscribe channel ini, bisa bantu kita untuk berkembang dengan cara share, komen, like, dan subscribe channel ini ya teman-teman, biar bisa terus produktif ke depannya. Sorry ya, saya agak batuk ya karena memang aktivitas agak banyak ya. Kebetulan saya ini sambil kerja ya teman-teman, jadi mungkin gimana tradingnya ya, saya sambil lihat juga tiap hari di sela-sela itu ya sambil kerja gitu ya. Oke teman-teman, langsung aja kita mulai dari IHSG hari ini. Kemarin udah sempat kita bahas IHSG mungkin akan bergerak menguji resist di EMA 60 dan hari ini close di atas itu ya, tapi ini belum terlalu valid meskipun sudah close di atas EMA 60 ya. Ini kita lihatnya di atas yang kuning ya, close nya menguat 0,5% lebih ya. IHSG dalam waktu dekat menguji 6774 ya di EMA gedenya, di EMA 200, EMA 100 ya, EMA 100 nya. Jadi IHSG rentan ya karena besok juga hari Jumat, biasanya Jumat orang-orang pada mau jualan atau kadang juga pasarnya tercenderung sepi untuk IHSG. Oke teman-teman, ada beberapa yang jadi wishlist kita dan juga beberapa saham yang sebelumnya udah kita kasih insight-nya dan udah cuan juga teman-teman ya. Kemudian untuk beberapa yang lain juga mungkin bisa jadi pantauan juga ya. Yang pertama agro nih, mungkin kita agak telat viewnya ya, sorry, tapi coba kita bahas dulu ya teman-teman sedikit tentang agro. Oke, agro ini masih menarik ya sebenarnya. Ini agro menarik, udah sempat kita gambarin tertahan di sini ya untuk pergerakan agronya. Ini dulu udah kecapai ya ternyata. Ini kita hapus saja, udah kelamaan. Kita bahas lagi ini agro. Di sini ada resist ya teman-teman di 426. View kita untuk agro menarik, kenapa? Karena memang dia ini hari ini close di atas MA 100. Secara crossnya juga sudah oke. Secara nih MACD nya oke, semakin menguat, swastiknya juga ke arah positif. Memang secara foreignnya kayaknya agak di bawah, tapi ntar coba kita lihat lagi ya. Ini kalau yang view nya cukup oke ya teman-teman ya. Ini kalau kita lihat dari area resistnya, ini ada KPN kecil. Gini ya teman-teman, bisa kelihatan nggak ya? Coba kita zoom lagi nih biar nih. Hari ini break ya, bertepatan di atas EMA 100 juga. Kalau kita tarik secara jauh, kalau dari resistnya ini ya, ini akan calon-calon bentuk candle gede nih ya seharusnya nanti, atau apa, double bottom mungkin ya. Nggak terlalu simetris, tapi view kita bisa seperti ini teman-teman ya. Agro mungkin bisa perhatikan wilayah entry-nya 394-an ya. Ini 394 bertepatan dengan EMA nya.
sampai dengan 426 teman-teman untuk pergerakan agro. Kalau bandar detektor dari Stockbit ya masih akumulasi kecil ya agro. Nah, tapi kalau kita lihat secara foreign dari HOTS ya, Mire ini 3 hari belakangan ditopang dengan pergerakan yang juga cukup oke. Ini 4%, ini setengah 1%, almost 5%an ya, sekitaran round 5%an ini cuan ya. Harganya belum kemana-mana setelah break dari wilayah 400-an sampai dengan 406 aja. Mungkin bisa perhatikan jangan sampai dia ke bawah 394. Prefer out bagi yang udah punya. Yang belum punya antri pelit aja sampai dengan 394. Kalau dia ke bawah itu ya udah jangan antri lagi gitu ya. Itu pergerakan agro teman-teman ya. Dari bank digital agro ada lagi BBYB Neocommerce, Bank Neocommerce. Ini kalau saya nggak salah channelingnya Kredivo apa ya? Dengan Kredivo. Udah sempat kita bahas teman-teman ya untuk BBYB, jangan sampai dia di bawah 460 ya. Mentoknya di 450. Di luar itu kita out. Ternyata memang mengujinya sampai dengan 462. Beberapa kali menguji 462 tertahan di 450 ya. Yang mau antri pelit bisa sampai dengan 450 ya wilayah antrinya. Untuk targetnya ya belum terlalu jauh. Angka tertingginya di 500 ya, angka tertingginya 500, tapi untuk target dekatnya kita sesuai aja dengan garis indikator yang tersedia ya. Kenapa ini jadi view kita? Karena nih stochasticnya golden cross teman-teman ya. Tuh ya. Stochasticnya golden cross. Ini cukup oke menurut view kita ya, cukup oke banget. Ya, jadi ini golden cross, ini juga hijau hari ini ditopang penguatan 0,4%, targetnya sampai 482 aja. Itu udah lumayan kalau misalnya kita ukur ya, misalnya dari 462 ke 482 aja tuh 4%an ya. Jadi itu udah oke teman-teman. Salah apa saya, sorry. Oke, untuk detektornya ya masih distribusi kecil-kecil. Asingnya gimana asingnya? Ya mulai akumulasi lagi ditopang dengan penguatan harga, kenaikan harganya ya. Jadi ini cukup menarik teman-teman untuk pergerakannya dari BBYB. BBYB kita bergerak ke bank besarnya. Hari ini ada watchlist kita di BRI ya. BRI hari ini udah jauhan dulu, kita sempat bahas nih, kita hapus dulu. Oke, Bank BBRI kenapa ini mulai kita lirik? Karena udah mulai mendekati wilayah sideways barunya ya teman-teman. Sorry, gambarnya di mana itu ya? Nih, dia membentuk base baru di sekitaran sini teman-teman ya, Bank BBRI. Oke, jadi ini apabila nggak break di bawah 5000 berapa nih, 5005 350 nya menarik, bisa mulai dicicil-cicil aja teman-teman. Kalau mau antri pelit ya targetnya 5245, tapi mungkin agak lama juga. Secara pergerakannya masih sideways, tapi udah mulai ada pelemahan, mungkin mau menguji lagi. Kalau BBRI memang agak cenderung lama, tapi kalau yang orang biasanya ingin main aman, cepet tapi aman ya BRI ya teman-teman ya. Kenapa? Karena ya ini distribusi terus, tapi yang distribusi cuma satu yang besar, dua BZP sama BB. Sedangkan ini kalau kita lihat di sini ya, ini ada domestik, ada foreignnya ZP aja. Nah, foreign yang lain ini masuk teman-teman ya, foreign yang lain ini mulai masuk. Nah, kalau di Stockbit itu kan dia tidak membaginya berdasarkan foreign dan lokal ataupun bank BUMN, cuman dia ngasih tahu di sini berdasarkan warna ya. Meskipun lebih banyak buangannya hari ini. Kenapa kita ini? Karena tadi mungkin sempat saya lihat kalau tidak salah itu ya BRI itu mulai akumulasi teman-teman ya. Di 5400an ini kalau kita lihat sudah dari akhir bulan lalu ya, ini belum kemana-mana dan
Setelah ada buangan di sini, ini masuknya juga udah mulai lumayan ya, masuknya mulai lumayan. Jadi BBRI ya namanya juga penggerak ESG juga harusnya masih jadi perhatian. Tutup targetnya di 5245, target pelitnya antri aja. Untuk yang memang invest agak panjang ya tetap antri pelit aja, saran dari kita. Itu kemudian ada BMRI. BMRI ini hari ini belum kemana-mana, pergerakannya tidak kemana-mana meskipun sudah sempat naik agak kenceng ya beberapa waktu lalu kemarin, 3 hari lalu kenceng, kemudian belum kemana-mana. Ini bisa jadi gini nih teman-teman nih, set. Nah akan ngebentuk gini ya teman-teman ya, berarti nah gini kurang lebih ya gambarnya. Untuk nanti kalau dia memang berhasil lewat mungkin sampai tanggal 11-an dia bisa break ke atas lagi ya, bahkan kalau syukur-syukur bisa ATH lagi nih. Ini ATH nya juga kemarin Maret ya, sorry ini juga hari itu Desember juga naik juga. Jadi ada pola yang kita temukan bahwa kalau Mandiri ini di bulan-bulan tertentu naik ya. Bulan-bulan tertentunya gimana itu maksudnya? Kalau view kita bulan-bulan tertentunya adalah bulan-bulan laporan keuangan. Jadi bulan 3, bulan 12 harusnya sekarang naik. Kenapa? Karena harusnya keluar untuk Q2 nya harusnya ya, memasuki Q3 ini. Bandar detektornya ya masih buangan juga, ini cukup imbang sebenarnya. Cuman balik lagi untuk BMRI dan juga BBRI mungkin untuk yang jangka panjang juga cukup menarik. Setelah buangan cukup besar tanggal 4, kita lihat tanggal 5 nya dan tanggal 6 nya menguat dengan penjualan semakin kecil, dan hari ini mulai akumulasi. Jadi itu mereda dan mulai akumulasi. Jadi kalau kita ngelihatnya ini masih menarik Bang Mandiri ya. Mungkin itu. Kemudian setelah Mandiri, ini saham yang kemarin kita bahas ya, APLN untuk yang senang jangka pendek-pendek, cepet 1 tik 2 tik, harganya belum kemana-mana, agak lumayan ya. Ini masih menguji ya, ada APLN di sini ya. APLN membentuk up and handle target kita, tapi masih tertahan pas di resistnya 150, belum berhasil keluar, tapi juga belum terlalu kemana-mana. Hari ini openingnya juga di 148 ya, meskipun kemarin tutupnya di 147 kalau nggak salah ya. Iya 147, naik 1 tik. Harganya kalau yang tadi antri bahkan di opening dan bisa jual 150 ya, congrats ya. Untuk KPLN memang bisa untuk jangka pendek juga, karena hari ini juga MACD nya sudah mulai golden cross. Ini menarik, mungkin hanya bentuk base, mungkin besok terakhir ya bisa nguji lagi ke 150, kalau bisa breaknya sampai 161. Bandar detektornya ya masih akumulasi meskipun didominasi lokal ya. Ada BNI, ada PD. Nah, PD itu pot ya kalau nggak salah ya. Ada XL, CC ini lokal. Coba ini ya APLN. Ya belum kemana-mana. Harganya di situ aja ya. Kita lihat udah cukup lama ini juga belum kemana-mana, belum sampai 150-an closingnya. Target kita 161 ya untuk yang belum cek. Dan kemudian ada saham Pakuwon ya. Pakuwon sempat kita notice juga masih merah nih. Kenapa kok merah ya? Justru sebenarnya kalau merah ya masuk gitu kan ya, hijau jual, jangan kebalik gitu, hijau masuk merah jual sebenarnya kan gitu teman-teman. Untuk Pakuwon selama belum break di bawah 480 nya bisa sebagai area entry ya. Ini tadi mau kena tapi nggak jadi nih, 82 nih, 482 kenanya ya, kurang 1 tik. Tapi yang belum punya bisa mulai cicil, batasnya sampai 480 teman-teman ya, 480. Jadi kalau nanti bisa menguat targetnya di 510 sampai 525 tertingginya. Kalau secara ya ini
ya. Ini ada NI, ada CC, ini lokal, BUMN ya, YU, YP, HI, LG ya, masih belum banyak kayaknya memang, tapi Pakuan ini salah satu saham yang menurut kita uh, relatif aman ya, relatif aman, defensif dia. Jadi bisa perhatikan aja untuk yang suka sektor properti. Oh ya, secara asing ternyata ada akumulasi ya, akumulasi. Kalau kita lihat jumlahnya juga masih lebih banyak yang akumulasi dengan harga yang belum kemana-mana nih ya. Kita sampaikan tadi 480, belum ada yang closing di bawah itu. Terakhir terendah juga di 482 ya. Jadi dengan akumulasi seperti ini justru menunjukkan memang dia masih lebih banyak akumulasinya dengan harga yang belum kemana-mana. Jadi masih menarik buat kita untuk Pakuan ya. Oke, Pakuan, PLN, kemudian untuk di akhir nanti saya kasih yang menurut kita cukup keren dari sektor ayam-ayaman. Sekarang kita bahas dulu Cepin. Nah, Cepin ini kayaknya hampir ketinggalan dari pantauan teman-teman ya, sorry. Oke, Cepin ini ya, kalau kita lihat nih keren. Kenapa? Dia sudah berhasil break di atas MA 100, kemudian secara MACD keren, naik terus ya, secara volume juga lumayan. Ini kayaknya agak jarang yang bahas ya Cepin, padahal kalau kita lihat cuma 3 bulan ya, April sampai dengan Juli ini, April, Mei, Juninya itu cuannya gede nih ya, tebel. Anggaplah kita masuk di hari terakhir agak naik nih, mulai naik, kita mulai bergerak ke atas nih, kita baru masuk. Sampai hari ini aja kalau kita hold 22% tuh teman-teman ya. Oke, 22%, tapi udahlah, nggak apa-apa karena kita lihat di sini teman-teman ya, untuk saham Cepin kita lihat di sini. Oh enggak, saya Fibonacci ya. Sebentar. Nih. Dia punya demand di sini ya, teman-teman. Ini bisa jadi ada resistnya nanti untuk saham Cepin ya. Buat yang belum punya gimana? Boy, gue belum punya nih. Nah, bisa perhatikan wilayah sampai dengan 5310 atau 5300 wilayah entry-nya teman-teman ya. Bertepatan dengan MA cross-nya nih di sini. Ya. Antrinya bisa di sini sampai dengan 5300. Kemudian jualannya bisa di 5700, cuman memang harus agak sabar aja. Tapi kalau kita lihat secara tren ya, setelah udah lama sideways kemudian breakdown, hari ini ya dia trennya dari April udah mulai kuat lagi nih. Nah, April harusnya ditopangnya karena emang orang mau lebaran ya, orang mau lebaran, habis lebaran pada bikin opor nih kan. Jadi perunggas-unggasan juga naik ini, unggas dan segala jenis komponen pendukungnya. Gimana ya distribusi, karena memang hari ini juga ada jualan. Kalau kita tarik yang kemarin gimana ya kira-kira ya, tuh kemarin kan masih akumulasi ya, jadi memang karena ada buangan aja hari ini. Justru itu menarik karena bisa sebagai wilayah entry ya teman-teman ya, meskipun statistik juga ada pelemahan. Makanya nanti tunggu dulu, targetnya 5300 antri sampai dengan wilayah 5150 nya ya untuk wilayah entry-antrinya. Cepin ini kalau kita lihat dari pergerakan harga Cepin ya, kenapa menjadi view kita masih cukup menarik. Harganya belum bergerak terlalu jauh dari 5200 sampai dengan 5400, 5500 ya, belum terlalu jauh ya. Jadi ini masih cukup menarik karena target kita tadi udah kita sampaikan sampai dengan 5700-an. Oke. Teman-teman, sama yang terakhir untuk hari ini teman-teman, ini ada saham Java. Ini kalau yang suka sosis nih harusnya suka nih ya. Ini coba kita hapus deh, ini kayaknya
udah agak lama nggak kita bahas sebenarnya, cuman angka-angkanya juga bahkan garis-garisnya juga masih pas ya. Oke, ini dulu gagal, coba hari ini kita bahas ya. Saham Java teman-temannya hari ini kalau kita lihat juga mulai April nih ya teman-teman ya, mulai April mulai bergerak naik nih ya, tuh bergerak naik mulai April ya teman-teman. Saham Java ini menarik ya, meskipun tidak terlalu banyak yang bahas sepertinya. Ayam-ayam ini cukup menarik ya, jadi mungkin bisa perhatikan teman-teman wilayah entry-nya 1320 1300 ya untuk yang pertama. Mungkin nanti bisa average down lagi dari 1200-an ya, 1220 bisa untuk average down lagi nih. Oke. Ya, ini juga sebenarnya udah tertahan di wilayah ini ya. Ini akan bentuk demand baru kalau misalnya berhasil breakout lagi. Targetnya bisa di sini 1500 teman-teman ya, targetnya 1520. Agak jauh yang mau masuk wilayah kan di sini ya. Kok agak tebal? Iya, emang agak tebal gitu. Target kita emang agak tebal. Sampai dengan 1200-an teman-teman ya, bisa perhatikan wilayah entry. Karena seharusnya ini ada pelemahan dulu sebelumnya nantinya membuat lagi ya. Memang udah agak telat, tapi ini harusnya bisa bentuk base baru, jadi cukup oke untuk kita view-nya. Ya, ada akumulasi juga. Kenapa ini menarik? Saya sempat inceng sedikit, apa inceng itu sempat ngintip. Nah, saya nggak tahu nih saham ini diam-diam diakumulasi ya, saham ini diam-diam diakumulasi mulai Juni tuh, mulai pertengahan Juni teman-teman, setelah banyak buangan ya. Ini kalau kita lihat bergerak naik, tapi mulai lebaran ini kan, ini puasa nih ya, bulan-bulan 4 nih puasa, ada masuk keluar ya, wajar lah. Bulan 5 setelah lebaran dibuang habis, mungkin karena ayam juga udah mulai selesai. Nah, ini masih normal aja, beli banyak, jual banyak. Begitu masuk pertengahan Juni teman-teman ya, ini langsung. Bahkan kalau kita lihat ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 hari akumulasi dan saham ini nggak rame di berita. Nah, itu teman-teman. Dengan pergerakan harga yang masih di 1200 sampai dengan 1300-an, belum nyampe 1400 nih, sekali doang mungkin nggak kuat terus turun lagi ya. Nih kebukti besoknya merah gitu. Di sini netnya banyak nih. Nih sahamnya netnya gokil. Nah, itu ya. Ini yang buat kita kayaknya nggak susah ini untuk ke 1500-an. Itu cuman teman-teman sekali lagi yang mau entry mungkin agak pelit aja di 1320 sampai dengan 1220-an. Pasti ada pelemahan dulu dong ya, pasti ada pelemahan dulu ya. Oke teman-teman, mungkin itu yang jadi view kita kali ini. Buat teman-teman semua, terima kasih untuk selalu stay di channel kita teman-teman ya. Semoga bisa cuan terus ya. Terima kasih buat teman-teman semua untuk waktunya. Salam cuan dan see you.